Halo, perkenalkan, nama saya Manuela Karisandun dari kelas 11 MIPA 1, SMA Negeri 3 Kota Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika demokrasi Pancasila serta periodisasi demokrasi di Indonesia. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang memberikan kebebasan pemerintahan kepada rakyat, namun tetap diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan berbasis rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaannya, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua ada berdasarkan prinsip ideologi, dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Sedangkan berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia, tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam Tim Kemendikbud tahun 2017, mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis adalah yang pertama, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin tersenggelaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam, menjamin tegaknya. Selanjutnya, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam Tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 44, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, hingga nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tentunya Indonesia mengalami banyak pergolakan dan perubahan. Pada satu masa demokrasi ternyata tidak benar-benar diterapkan, di masa lain terjadi reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi. Kita dimulai dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1945 hingga 1949. Yang pertama yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Dan yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator
dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dan yang ketiga, yaitu melalui maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik. Lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 hingga 1959. Yang pertama yaitu ada pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada rentan waktu dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, dan sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Dan yang kedua, yaitu pergantian Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara pada 1950 dengan rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Kita lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1959 hingga 1965. Yang pertama, ada mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Dan yang kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang Lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 hingga 1998. Nah, dalam era baru pemerintahan ini itu dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 hingga 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Hal ini tampaknya merupakan harapan baru bagi rakyat. Dan pada akhirnya demokrasi sama sekali tidak terjadi pada masa ini dengan indikator yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Yang ketiga, pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang keempat, selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde. Dan kita lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang.
Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, inilah yang muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Yang ketiga, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang keempat, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang kelima, pola rekrutmen pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang keenam, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan demikian penjelasan saya mengenai dinamika demokrasi Pancasila serta periodisasi demokrasi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.